Suara saya terdengar nggak? Izin dokter, terdengar. Oke. Nanti untuk hari ini pembekalan OSPE-nya sampai jam 10.30 ya. Nah, rencananya untuk kegiatan pembekalan sekarang, nanti sama saya kasih dulu soal untuk latihan kalian. Ya. Soal latihan yang nanti saya kasih sekaligus sebagai gambaran nanti ketika OSPE soalnya akan seperti apa. Ya, gambaran sekaligus kisi-kisi sih sebetulnya terkait pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti akan saya share file latihan soalnya gitu ya di chat Zoom. Kemudian nanti kalian saya kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan gitu ya. Nanti setelah 1 jam mengerjakan silahkan file kerjaannya ya yang Microsoft Word-nya file Word-nya dikumpulkan di link Google Drive seperti biasa gitu ya. Nanti akan saya cek satu persatu. Kemudian di 1 jam berikutnya baru nanti kita sesi tanya jawab bebas ya. Gimana? Atau mau sesi tanya jawab dulu baru mengerjakan? Silahkan kalau ada yang mau punya usul. Ada. Kalau nggak ada, mau saya kirim sekarang nih filenya. Gimana Farid, Ainun, Siva? Ini ada berapa sih yang join? 133 sama saya 132 ya. Ya udah saya share dulu ya untuk file soalnya, tapi nanti pengerjaannya kalian tidak boleh keluar dari Zoom ya, dan harus on kamera supaya nanti bisa terlihat wajah-wajah yang bingung yang mana aja. Oke? Okay? Baik, dokter. Saya izin on kamera dulu karena masih perjalanan ke kampus ya. Ini lagi join Zoom-nya lewat handphone. Saya share di chat ya. Oke, itu filenya sudah saya kirim ya. Silahkan nanti dikerjakan ya. Sebisa mungkin jangan bekerja sama, kerjakan masing-masing sebagai indikator apakah kalian bisa mengerjakan soalnya secara mandiri atau tidak. Ya, yang jelas nanti jawabannya benar atau salah ini nggak akan masuk ke penilaian kok. Ini sebagai evaluasi kalian aja secara mandiri ya. Saya nggak akan melihat siapa yang jawabannya salah, siapa yang jawabannya benar, enggak. Oke, silakan on kamera. Saya mau melihat wajah-wajah kalian kalau dari Zoom. Nggak apa-apa lah, nggak usah mandi dulu ya, nggak usah touch up dulu yang cewek-cewek, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan ya, berarti nanti selesai mengerjakan di jam 9.30. Dibaca soalnya baik-baik, dicermati data yang diberikan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga dicermati ya, jangan sampai kalian salah dalam mengerjakannya. Karena kalau kalian salah menganalisisnya, otomatis jawabannya pun salah.
Soal yang sekarang aja saya berikan tidak ada pilihan gandanya ya, tapi nanti pas ujian ada opsi pilihan gandanya ya. Karena analisis salah ya nggak ketemu juga jawabannya. Nanti 9.30 selesai tidak selesai kita langsung masuk sesi tanya jawab aja ya. Nanti yang belum selesai setelah pembekalan aja diselesaikan. Supaya nanti waktunya bisa berjalan lebih efektif. Berarti kalau yang sampai 9.30 belum selesai, tandanya kalian harus berlatih lagi supaya bisa menganalisis lebih cepat. Karena nanti ujiannya itu hanya 1 jam. Oke, 9.30. Silahkan di stop dulu mengerjakan soal latihan OSP-nya ya. Saya harap semuanya nanti bisa fokus di sesi yang kedua, sesi tanya jawab, atau nanti ya mungkin ada beberapa yang akan saya pertegas ya, saya jelaskan lagi. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan dulu ke kalian, nanti soalnya itu kan yang diberikan dalam bentuk Word ya, jadi bukan dalam bentuk Excel. Kalau dalam bentuk Excel itu kan ya kalian sudah belajar lah cara mengimport atau memasukkan data dari Excel ke SPSS itu seperti apa. Nah, saya khawatirnya ketika nanti filenya diberikan dalam bentuk Word ya, tabelnya dalam bentuk Word, itu kalian melakukan input datanya satu per satu. Ya, padahal input data dari Word ke SPSS itu tidak perlu dilakukan satu per satu. Ya, caranya sebetulnya tinggal kalian copy paste aja ya dari Word ke SPSS-nya. Ini saya share screen sudah muncul belum? Udah dong. Udah ya. Jadi caranya kalian tinggal copy paste aja, tapi keterangan variabelnya itu jangan kalian copy paste ya, tapi mulai dari data penelitiannya. Ya, ini kalian blok sampai bawah, di copy, kalian masuk ke SPSS, di data view. Nah, kalian klik dulu di bagian kotak yang kiri atas. Ya, di variabel pertama di yang nomor 1. Tinggal kalian paste. Nah, nanti kan semuanya sudah terinput ya, semua datanya. Baru nanti yang manual kalian ketik itu yang di variabel view-nya. Ya, karena di sini kan masih random ya. Jadi kalian tulis nama, kemudian kalian cek lagi misalkan jenis kelamin. Ya, baru di sininya yang kalian input secara manual. Ya, jadi jangan datanya kalian ketik satu-satu, misalkan namanya Dadan, terus diketik lagi Aan, itu kelamaan. Ya, itu butuh 1 jam sendiri buat kalian nanti menginput data kalau misalkan satu persatu. Belum lagi kalau data yang kalian input itu salah. Ya, misalkan yang harusnya 80 karena kalian buru-buru jadi 70 gitu ya. Itu kan nanti akan datanya akan salah yang kalian input dan akan mempengaruhi nilai yang nanti akan kalian cari, entah itu p-value, rata-rata, ya nilai median, apapun itu nanti akan berpengaruh di sana. Ya, jadi itu yang harus diingat oleh kalian ya. Barangkali ya, saya sih berharapnya kalian sudah tahu ya sebelum saya infokan ini, tapi barangkali ada yang belum tahu ya, dan ketika pembekalan sekarang waktunya habis untuk menginput nilai-nilai ini ya. Jadi caranya seperti itu ya, tinggal di copy paste kemudian nama variabelnya baru diketik manual. Ya, dengan cara seperti itu mungkin tidak butuh lebih dari 5 menit ya dalam menginput datanya. Ya, kemudian nanti ketika OSP soalnya berupa pilihan ganda. Ya, kalau di soal yang ini kan yang buat latihan semuanya tidak ada option pilihan gandanya ya. Ini sengaja supaya nanti kalian belajar ya menemukan jawabannya tanpa melihat opsi-opsi yang lain. Tapi nanti pas ujian itu ada pilihannya A, B, C, D, E. Ya, tapi ketika nanti kalian sudah selesai melakukan OSP, kalian sudah selesai menjawab, ya,
output dari analisisnya itu harus dikumpulkan, diupload di e-learningnya. Ya, jadi nanti akan saya sesuaikan. Misalkan kalian betul nih jawabannya nomor 1A, tapi kalian tidak melakukan output analisis. Ya, kalian tidak menganalisisnya lewat SPSS, hanya nebak-nebak atau nyontek gitu ya. Nah, itu nanti jawabannya akan menjadi pertimbangan. Ya, pertimbangannya apa masih dibicarakan oleh saya dan Dokter Putri antara nilainya menjadi setengah ya. Jadi yang harusnya kalau betul poinnya 1 ini dikurangin jadi setengah atau betul-betul dibuat menjadi salah. Ya, karena kan untuk kalian bisa mengetahui misalkan contoh berapa nilai R. Kalian jawab bener nih misalkan jawabannya A 0,07 misalkan. Tapi kalian tidak melakukan analisisnya. Nah, itu kan patut dicurigai ya. Antara kalian punya ilmu penerawangan ya, kalian bisa meramal suatu nilai tanpa harus menghitung atau kalian nyontek. Nah, yang diharapkan dari OSPE ini kalian dapat menemukan jawabannya dari hasil analisis di SPSS. Ya, jadi nanti jawaban yang kalian tulis, yang kalian pilih besok ketika OSPE hari Jumat itu akan dicek satu per satu apakah di outputnya ada atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan kalian merasa jawabannya benar, tapi dok kok nilai saya harusnya 100 nih, kenapa jadi cuma 60? Nah, berarti ada yang bermasalah di output SPSS kalian. Ya, entah itu kalian tidak melakukan analisis, ya, atau ya yang pasti tidak melakukan analisis ya, kalau misalkan nilainya berkurang seperti itu. Oke? Nanti kesepakatan keputusannya apa? Belum tahu. Saya hari ini mau rapat dulu sama Dokter Putri buat finalisasi mengenai ujian CBT besok 2 hari ke depan dan OSPE ya terkait ya mungkin sanksi ya kalau misalkan ada yang ketahuan nyontek seperti apa, ada yang melakukan kecurangan seperti apa itu nanti akan ada sanksi tegasnya. Ya kalau saya sih orangnya percaya-percaya aja kalau kalian tidak melakukan kecurangan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti tertangkap basah ketika ujian melakukan kecurangan, nah itu pasti nanti akan ada konsekuensinya. Ya, biasanya sih konsekuensinya antara nilainya dianulir yang didapat menjadi D gitu ya atau E atau yang paling parahnya kalau kecurangannya benar-benar parah ya resikonya adalah mengulang blok gitu ya. Jadi silahkan belajar sebaik mungkin dan kerjakan soal-soal ujian secara mandiri. Ya, karena yang harus kalian paham kuliah itu bukan hanya mengejar nilai. Ya, nilai itu cuma sebatas angka. Kalian punya nilai bagus tapi kalian tidak punya pemahamannya ya buat apa? Oke? Kemudian soalnya nanti kurang lebih seperti tadi gambarannya ya. Yang jelas akan ada soal yang berbeda, tidak mungkin soal yang tadi dikeluarkan. Ya, jadi jangan berharap kayaknya besok soal ini deh yang di latihan keluar enggak ya. Kita punya banyak stok data ya. Jadi jangan berharap keluar soal yang sama ya dan mungkin pertanyaannya pun tidak persis 100% sama seperti yang ada di latihan. Ya, yang jelas jumlah pertanyaannya 10 nomor. Oke, ada pilihan gandanya. Ada jawaban pilihannya. Ya. Sekarang silakan ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait materi praktikum? Oh ya, nanti ujiannya seluruh materi praktikum kecuali sampel size, regresi linier dan juga regresi logistik. Ya, jadi aman ya harusnya ya. Hanya analisis bivariat saja. Ya, karena kalau dikeluarkan regresi linier, saya nggak tahu nanti nasib kalian seperti apa ya. Saya udah membayangkan ekspresi wajah kalian nanti di ruangan. Kalau regresi linier atau logistik yang keluar. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi praktikum?
intinya adalah kalian yang pertama harus bisa membedakan mana itu variabel, mana itu kategori. Ya, variabel penelitian itu kan ada variabel dependent, ada variabel independent. Ya, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel dependent. Ya, itu jangan sampai tertukar. Karena ketika analisis kalian tertukar, misalkan yang harusnya variabel independen dimasukkan ke kotak variabel, kemudian yang kalian masukin adalah variabel dependennya, terbalik. Itu hasil analisisnya itu sudah betul. Ya, jadi daripada kalian bingung bekerja 2 kali, ya, jadi kalian harus paham dari awal mana variabel independen, mana variabel dependent. Kemudian untuk kategori juga sama, ya. Kategori atau kelompok itu adalah bagian dari variabel. Ya, jadi kayak contoh waktu ANOVA itu kan variabel independennya adalah jenis obat. Ya, tapi di variabel jenis obat itu ada 3 kategori atau ada 3 kelompok. Ada jenis obat A, jenis obat B, jenis obat C. Sehingga ketika nanti kalian melakukan input di SPSS, ya, jangan sampai kayak waktu pas kejadian di praktikum ANOVA. Ya, kalian buat jenis obat itu sebagai variabel. Jadi jenis obat A, kemudian kalian tulis di bawah nilainya. Jenis obat B, kalian tulis lagi nilainya di bawah. Itu bukan seperti itu. Ya, karena saya buka SPSS-nya dulu. Nih ya. Jadi kayak kemarin kalian itu kan kalian lihatnya ini deh. Ini itu adalah variabel. Ya, jadi kalau misalkan keluar soal ANOVA, ya, tentang jenis obat misalkan kalian jangan nulis jenis obat A misalkan nilainya 1, 2, 3, jenis obat B 4, 3, 4, 5, jangan gitu. Ya, tapi kalian tulis dulu obat A. Ini salah, clear dulu. Ya, jadi variabelnya adalah variabel jenis obat. Ya, di sininya baru ditulis obat A. Oh, ininya belum dirubah. Kalian baru di sini tulisnya obat A, obat A, obat A, obat A, nilainya masukin dulu berapa, misalkan gini ya. Setelah selesai baru obat B gitu ya. Tulis semua ya. Ini baru yang betulnya ya. Jadi variabel independennya adalah jenis obat, variabel dependennya adalah skornya gitu ya misalkan. Jadi jangan kalian tulis variabel A, jenis obat A, variabel datanya berapa, jenis obat B, variabelnya berapa datanya. Itu nggak bisa, ya nggak bisa dianalisis. Karena kalau seperti itu bukan bagian dari kelompok, tapi udah masuknya jenis obatnya adalah variabel. Ya, jadi kalian pertama harus bisa membedakan mana variabel independen dan dependen. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menulis kelompok dalam suatu variabel. Sebetulnya sama kayak jenis kelamin itu kan variabel ya. Kategorinya kan ada yang laki-laki, ada perempuan gitu kan. Sama semua kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terulang seperti waktu awal praktikum ANOVA. Setelah itu, kalian harus bisa membedakan mana variabel yang kategorik dan juga numerik. Ya, kategorik ada nominal dan juga ordinal. Kalau numerik ada rasio dan interval. Kenapa tidak boleh salah? Karena nanti akan berhubungan apabila kalian diminta melakukan analisis deskriptif. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan sampai diminta melakukan analisis deskriptif jenis kelamin, tapi kalian melakukan dengan cara deskriptif numerik misalkan. Itu kan nanti nggak keluar hasilnya. Ya, kemudian itu juga akan berpengaruh ke penentuan dari variabel dari analisis bivariat yang akan kalian gunakan. Ya, jadi
variabel dan juga jenis data itu akan berpengaruh terhadap penentuan analisis univariat dan juga bivariat. Kemudian yang ketiga, ketika kalian membaca soal, ya, misalkan kayak soal yang tadi nih. Dari nomor 7 aja ya. Apakah terdapat korelasi antara skor pengetahuan dengan jenis kelamin? Nah, ketika kalian membaca soal seperti ini, harusnya kalian sudah bisa terbayangkan, oh berarti ini analisisnya adalah tentang uji korelasi. Ya. Lalu kalian harus bisa berpikir lagi, uji korelasi itu kan ada dua. Ada korelasi Pearson sama korelasi Spearman. Berarti langkah awal yang harus kalian lakukan setelah kalian berpikir seperti itu adalah melihat datanya. Ya, di sini kan mencari nilai R-nya itu kan pengetahuan dengan jenis kelamin. Berarti variabel independennya adalah jenis kelamin, variabel dependennya adalah skor pengetahuan. Yang satunya kategorik, yang satunya numerik. Ya, berarti kalau seperti ini, itu sudah jelas dilakukan analisisnya adalah apa, Raisa? Tadi kamu mengerjakan? Raisa Nazwa Pramita. Apa? Ada yang tahu? Apa? Apa-apa nggak jelas tadi? Yang lain mungkin? Ada yang bisa menjawab? Jadi uji korelasi yang digunakan apa? Izin dokter, izin menjawab. Spearman bukan dok? Oke, yang dilakukan adalah uji korelasi Spearman. Ya, karena yang satunya variabel kategorik, satunya numerik. Jadi ketika kalian sudah tahu analisisnya menggunakan Spearman, nggak usah lagi kalian melakukan uji normalitas. Kecuali variabel independennya, ya, itu yang bersifat numerik. Ya, kalau yang dua-duanya numerik, independen dan dependennya numerik, berarti kan ada dua peluang analisis yang bisa dilakukan antara korelasi Pearson, ya, kalau misalkan datanya berdistribusi normal dua-duanya, atau Spearman. Maka dari itu kalian harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya. Nah, nanti misalkan ada soal seperti itu, harusnya dilakukan uji normalitas dulu, kemudian kalian tidak melakukan uji normalitas, maka nanti di output kan otomatis nggak ada. Ya, nah itu nanti yang akan mempengaruhi penilaian juga. Ya, kan nggak bisa dong kalian menentukan melihat secara kasat mata, oh ini kayaknya korelasinya pakai Spearman deh, soalnya saya prediksi ini tidak normal distribusinya, nggak bisa. Ya, itu harus dianalisis. Oke, di SPSS-nya. Ya, itu untuk uji normalitas. Ya, kemudian kalian harus bisa membedakan apa saja itu uji parametrik dan apa saja uji non parametrik. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, uji parametrik itu adalah analisis statistik dengan syarat utama variabelnya harus berdistribusi normal. Kenapa, Dok? Iya, variabelnya harus berdistribusi normal. Dua-duanya. Atau semua variabelnya harus berdistribusi normal. Ya, kalau misalkan ada salah satu variabel saja yang distribusi datanya tidak normal, berarti itu sudah pasti analisis datanya menggunakan uji non-parametrik. Ya, atau kalau misalkan analisisnya menggunakan ANOVA, ANOVA itu kan uji normalitasnya berdasarkan kelompok yang dilihat ya, bukan variabelnya. Kalau misalkan dalam data tersebut ada 3 kelompok, kemudian ada satu saja variabel yang distribusinya tidak normal, berarti itu sudah dapat dipastikan analisisnya menggunakan non-parametriknya ANOVA, yaitu apa Hazel? Non-parametriknya ANOVA? Ayo, lupa. Yang lain non-parametriknya ANOVA apa? Adibah?
Ingat nggak? Izin dok, Kruskal Wallis dok. Kruskal Wallis ya. Jadi udah otomatis kalau ada satu kategori saja dalam data ANOVA yang distribusinya tidak normal, berarti tidak usah pikir panjang, berarti harus dianalisis dengan Kruskal Wallis sebagai non parametriknya. Ya, kemudian jangan sampai tertukar juga pasangan dari uji non parametrik dan parametrik. Ya, kalau ANOVA Kruskal Wallis. Kemudian kalau T dependent apa? Siapa yang tahu T dependent? Jihan? T dependent non parametriknya apa? Izin dok, Wilcoxon. Wilcoxon. Ya, kemudian kalau yang T independent berarti Mann Whitney. Ya, itu jangan sampai tertukar. Jangan sampai datanya data berpasangan. Berarti kan pilihannya antara T dependent atau Wilcoxon. Tiba-tiba karena tidak normal kalian lupa nih Wilcoxon atau Mann Whitney, kemudian kalian analisis pakai Mann Whitney. Nah, itu sudah pasti datanya tidak bisa dianalisis. Ya. Yang pertama itu jangan sampai tertukar antara uji parametrik dan non parametrik beserta syarat dan caranya, ya. Kemudian eh, untuk uji non parametrik, ya jangan lupa di tabel penyajian datanya atau nilai yang kalian lihat nanti, ya karena kalian nanti tidak membuat tabel penyajian data ya, tapi nilai yang kalian lihat itu selalu nilai median apabila datanya numerik. Ya. Tapi kalau misalkan uji non parametriknya kayak chi-square, kemudian Kendall-Tau gitu ya. Itu kan variabel yang ditelitinya yang jenis datanya kategorik dengan kategorik ya. Berarti nilai yang dilihat bukan median, tetapi nilai N atau frekuensi atau nilai presentasenya. Ya. Kemudian kalau yang parametrik itu sudah pasti nilai min-nya. Ya, kenapa? Karena berhubungan dengan nilai distribusi datanya. Ya, kalau yang parametrik kan otomatis datanya distribusinya sudah normal. Ya, maka dari itu menggunakan nilai min karena syarat untuk menghitung nilai min itu adalah tidak boleh ada nilai ekstrim. Ya, karena nilai ekstrim itu akan berpengaruh terhadap perhitungan nilai minnya atau nilai rata-ratanya. Ya, sedangkan kalau nilai median itu kan dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, jadi sekalipun uji normalitasnya hasilnya tidak normal distribusinya, itu tetap bisa menggunakan nilai median. Ya, itu yang pertama. Itu yang ke berapa tahu yang kesekian. Nah, kemudian untuk chi-square ya itu dapat digunakan untuk tujuan penelitian yang sifatnya komparatif atau korelatif. Nah, ini juga kalian masih suka ketukar-tukar nih kadang antara komparatif atau korelatif. Korelatif itu adalah tujuan penelitian yang berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, ingat korelasi atau korelatif itu mencari hubungan. Ya. Sedangkan kalau komparatif itu mencari perbandingan. Ya, bisa perbandingan ya, kata-katanya bisa mencari perbedaan, mengetahui efektivitas ya, itu komparatif. Ya, jadi kalau misalkan dalam skenario ya yang saya share screen ini kan melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan sikap. Nah, berarti yang diminta analisisnya adalah analisis tujuan penelitian yang komparatif. Sehingga sebetulnya dari sini sudah mengarahkan ya, berarti analisis data yang dapat kalian gunakan itu adalah yang komparatif. Berarti kan tidak mungkin Kendall-Tau, korelasi Spearman kan nggak mungkin. Ya, berarti uji statistik yang digunakannya apa? Nomor 5, ada yang bisa menjawab? Mengetahui perbedaan sikap dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut terhadap indeks karies gigi.
dengan metode penyeluhan. Berarti apa nih ujinya? Ada yang tahu? Ada nggak? Izin dok, izin menjawab. Apa? Maaf kalau salah. Mungkin uji hipotesis komparatif numerik yang dites independen dok. Dites independen, ya, atau pasangannya non parametriknya yaitu Mann-Whitney, ya. Nah, kalian bisa tahu menggunakan t-test atau Mann-Whitney ya lagi-lagi dari kalian melakukan uji normalitas, ya. Jadi spesifiknya untuk soal nomor 5 jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab? T-test atau Mann-Whitney? Manwidth-nya dok. Mann-Whitney, ya betul. Karena hasil uji normalitasnya yang apa namanya, tingkat pengetahuan ini distribusinya tidak normal, ya. Oke, jadi untuk tahu kalian uji normalitas dulu ya. Terus kalau misalkan untuk apa namanya, uji apa tuh, distribusi frekuensi entah itu numerik atau kategorik, ya khususnya yang numerik, itu dari kami selaku pengelola kalian dibebaskan. Mau kalian menggunakan cara explore boleh, mau menggunakan yang frekuensi juga boleh. Yang penting kalian melakukan analisis statistiknya, ya, dan didapatkan nilai yang benarnya. Oke, jadi sebetulnya walaupun materi praktikumnya banyak, ya, tapi kalau kalian sudah mengerti konsep penentuan pemilihan uji analisisnya, ya, baik itu dari pemahaman kalian tentang variabel independen dan dependen, kemudian penentuan kategorinya ada berapa dalam suatu variabel, selanjutnya kalian sudah bisa uji normalitas dan sudah bisa mengetahui analisis parametrik dan non-parametrik, harusnya semua pertanyaan yang nanti akan diberikan ke kalian di ujian itu harusnya sudah bisa dijawab dengan benar. Ya, yang penting kalian bisa tahu, terus tahu juga mana data yang berpasangan, mana yang data tidak berpasangan. Ya, karena ini yang sering kali juga tertukar oleh kalian. Ya, masih ada beberapa yang belum tahu ini tuh datanya berpasangan atau yang tidak berpasangan. Ya, intinya data yang berpasangan itu adalah data yang diambil pada satu responden yang sama, tapi dilakukan pengukurannya 2 kali, ya, sebelum dan juga sesudah. Jadi nanti variabelnya ada 2, misalkan pengetahuan sebelum sama pengetahuan sesudah variabelnya. Nah, itu data berpasangan. Ya, kalau kalian menemukan data seperti itu, berarti sudah bisa dipastikan datanya berpasangan, analisisnya menggunakan T-dependent atau Wilcoxon. Ya, tinggal nanti melihat hasil uji normalitasnya saja untuk menentukan mana yang digunakan. Kemudian jangan sampai tertukar untuk nilai p-value. Ya, p-value untuk uji normalitas, ya, dikatakan distribusinya normal itu jika nilai P-nya lebih dari 0,05. Oke. Sedangkan untuk uji analisis hipotesis apapun itu, mau yang non parametrik, mau yang parametrik, ya, dikatakan signifikan, ya, signifikan itu berarti terdapat perbedaan atau terdapat hubungan gitu ya. Apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05.
Ya, jadi jangan sampai tertukar nanti. Kalau tertukar sayang banget nanti yang harusnya kalian bisa menjawab benar, akhirnya salah. Ya, misalkan contoh, jawabannya hasil distribusi datanya misalkan 0,002, kemudian kalian tertukar. Oh, oke, berarti kalau 0,002 datanya terdistribusinya normal misalkan. Kalian salah gitu, tertukar. Berarti mulai dari pertanyaan uji statistik ya sampai nilai R misalkan ya itu sudah pasti akan salah ya. Karena yang pertama uji normalitasnya interpretasinya salah, itu akan mempengaruhi pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Nilai signifikansinya juga akan salah ya. Jadi satu kali kalian salah melakukan interpretasi, contohnya uji normalitas, maka ke bawahnya pun akan salah. Ya, tergantung nanti di bawahnya itu ada berapa soal. Ya, kalau ada 2 soal ya berarti yang salah 2 soal. Kalau ada 3 soal ya berarti 3 pertanyaan yang akan salah. Ya, itu jangan sampai terjadi ya karena ya kalau OSPE Blok 11 itu kayak efek domino ya. Kalian salah di awal sekali ya, ke bawahnya pasti udah runtuh semua. Ya, yang harusnya kalian bisa menjawab 100 nilainya, kalian hanya bisa mendapat setengahnya mungkin. Oke, bentar, Indonesia Raya dulu ya di kampus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk OSPE, ada yang masih bingung tentang materi yang mana gitu? Atau sudah jago-jago semua sepertinya ya? Saya sih berharapnya seperti itu ya. Supaya nanti ketika kalian sudah ujian, melihat nilainya, mata saya tuh nggak kelayangan gitu ngelihat angka-angka kecil gitu kan. Kalau nilainya gede-gede semua kan seger ngelihatnya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Manfaatkan waktu pembekalannya ya. Silahkan tanya apapun, kecuali jangan nanya soal ya. Udah siap ujian? Maul siap? Si Safan sih siap-siap aja kayaknya Van ya. Insya Allah dok. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk OSPE?
Mungkin sedikitnya tergambarkan ya dari soal latihannya ya tadi. Kurang lebih seperti itulah. Tapi silahkan pelajari secara keseluruhan ya, terutama teori-teori yang butuh pemahaman lebih. Gimana yang lain? Dini, Afifah, Nadira, terus Naufal Amauri yang kemarin habis naik pohon. Val, bisa nggak Val? Saya sebetulnya ingin menyampaikan kabar bahagia, tapi nanti aja di akhir lah. Pas udah dekat-dekat 10.30 ya. Biar kalian penasaran dulu. Biar kalian bertanya-tanya dulu. Nanti ujiannya hari Jumat, sesi pertama mulai masuk karantinanya 6.30 ya. Kemudian nanti sesi terakhir selesai itu di jam 11. Ya, jadi nanti setiap sesinya ada jeda waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian kalian tidak usah membawa laptop ya, karena nanti menggunakan komputer yang ada di lab ya. Jadi silahkan bawa perlengkapan secukupnya aja ya, buku praktikum, kemudian catatan-catatan kuliah mungkin ya. Silahkan dibawa untuk dipelajari sambil menunggu di karantina. Kalau yang sesi satu ya berarti ya bawa mah bawa aja lah ya. Disiapkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo nih, pembekalan itu waktunya kalian bertanya. Pernah nggak mungkin saya menjelaskan 13 praktikum satu per satu ya? Nggak cukup waktunya kalau misalkan 2 jam. Tak, coba yang masih bingung silahkan berpikir dulu sekarang. Kemudian ditanyakan. Barangkali pertanyaan kalian yang kalian bingungkan itu dirasakan juga sama sebagian temannya. Dan sudah fix ya, berarti analisisnya hanya sampai bivariat ya. Jadi tidak ada analisis statistik multivariatnya itu tidak dikeluarkan di materi ujian. Berarti hanya kemungkinan akan ada recode, deskriptif numerik dan kategorik, uji normalitas, kemudian non parametriknya ya berarti antara t-test dependent, independent, ANOVA. Kemudian non parametriknya bisa keluar chi-square, bisa keluar Kendall-Tau, bisa korelasi Pearson ya. Bisa yang parametriknya bisa juga bisa Pearson ya. Kalau non parametriknya berarti Spearman. Berarti pelajari saja itu ya. Jangan lupa record ya, itu tolong dipelajari. Nanti khawatirnya ada soal untuk kalian diminta melakukan record. Nanti kalau kalian nggak bisa kan repot ya. Harits aman? Ya Allah, aman dong. Insya Allah. Falah? Aman dok, insya Allah. Benar. Sesi satu ya. Waduh, jangan gitu. Boleh, boleh dok. Ntar saya belum bikin kloter sesinya ya. Antara nanti mau di random semuanya ya atau nanti berdasarkan kelas urutannya. Misalkan kelas B sesi satu, kelas C sesi 2, kelas A sesi 3 atau ya di
rubah-rubah itunya aja. Nanti kloternya insya Allah besok aja ya setelah CBT. Takutnya kalau di-share malam ini kepikiran nanti. Jadi kalian fokus dulu untuk belajar CBT CPMK 1. Setelah itu, setelah CBT-nya beres, baru nanti saya kirim kloternya. CBT 1 materi saya dan Dokter Ayu ya. Kemudian di kuliah saya tentang sample size, kalian tidak diminta untuk menghitung sample size, ya tenang. Ya, saya tidak sejahat itu untuk meminta kalian di CBT menghitung besar sampel, ya karena itu kan harus pakai aplikasi. Ya, jadi hanya sebatas teori-teorinya saja. Oke, CBT CPMK 1-nya soalnya ada 93 soal. Sudah saya bonus 7. Ya, saya kurangin. Lumayan, mengurangi waktu 7 kali 1,5 menit itu berapa ya? CPMK 2-nya nanti tetap 100 soal. Gimana? Nggak ada yang mau ditanyakan? Tara? Sejauh ini tidak ada, Dok. Ya, ini tidak ada ya. Kalau dilihat dari wajah-wajah yang on cam sih, sepertinya sangat yakin nilai blok 11-nya bisa mirip-mirip blok 9 ya. Saya sih harapannya ya nggak beda jauh lah kayak blok 9 gitu kan. Nilai A-nya banyak, AB-nya lumayan. Nggak ada ini yang mau ditanyakan? Izin dok, izin bertanya. Apa tuh? Izin dokter, kalau misalnya record itu kan ada yang same sama different. Mm-mm. Kalau itu tuh dipakainya tuh yang same tuh kapan, yang different tuh kapan ya dok? Karena waktu itu saya pernah pakai yang same, terus teman saya Mm-mm. pakai yang different, dan itu hasilnya sama dok. Maksudnya outputnya bisa benar gitu. Oke, jadi ntar sambil saya contohkan ya, saya nge-copy ini dulu. Jadi sebetulnya kapan menggunakan record into different atau record same variable itu sebetulnya bisa dilakukan kapan saja, tidak ada ketentuannya atau kondisi khususnya, ya. Contoh nih ya, saya share screen bentar. Oke, misalkan kalian hanya ingin merecord jenis kelamin, ya. Laki-laki jadi 1, perempuan jadi 2. Itu sebetulnya kalian bisa menggunakan yang record same variable, bisa juga yang record into variable, into different variable. Ya, tapi kalau misalkan, kalau saya ya, ingin merecordnya hanya merubah laki-laki jadi 1, perempuan jadi 2, ya, sebagai pengkategorisasian untuk analisis data, itu cukup menggunakan yang same variable. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan, bentar ini. Karena kalau misalkan nanti kalian menggunakan yang record into different variable, nanti akan menambah kolom variabel di sebelahnya yang paling ujung. Sedangkan kalau hanya yang same variable, itu kan yang diubah hanya variabel yang kalian cantumkannya saja ya. Saya kasih contoh dulu. Laki-laki. Oke, ini saya contohkan yang same variable. Oke, kalau same variable itu kan yang berubah yang di sininya aja. Ya. Dia tidak menambah kolom variabel baru. Sedangkan kalau yang record into different variable itu nanti dia nambah 1 di sini. Ya, sebetulnya dua-duanya kalau mau dipakai ya bisa-bisa aja. Cuma kalau saya pribadi, kalau hanya untuk mengkategorisasikan seperti ini jenis kelamin, saya lebih suka pakai yang record same variable.
Tinggal nanti dirubah aja di sininya, di value-nya. Ya, satu itu laki-laki, dua perempuan. Oke. Nah, nanti kalau misalkan udah diubah value-nya, ya, yang di variable view, nanti bisa kamu lihat di value label. Kok nggak berubah? Bentar. Izin dokter, itu kayaknya salah kolom. Oh iya salah. Oke, satu laki, dua perempuan. Oke, nanti tinggal dilihat aja di sini. Kalau misalkan lupa nanti kalian satu itu laki-laki atau perempuan. Tapi kalau misalkan recordnya, contoh ini kan yang 24, saya ubah dulu ya. Wow. Nah, kalau yang skor DMFT itu kan misalkan nanti mau dikategorikan jadi nilainya yang di bawah 1 sampai 2 rendah, 2 sampai 4 sedang gitu ya. 5 sampai ke atas itu tinggi. Nah, itu baru yang kalian gunakan record into different variable. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngecek betul atau tidak hasil recordnya. Contoh, misalkan di sini jadi yang sebelumnya skor DMFT jadi kategori DMFT gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal kalian range misalkan 0 sampai 1. Rendah. Kemudian 1 sampai 3 sedang. Ya, misalkan gini ya. Nggak usah semua lah. Nah, baru keluar di sini. Nah, ini akan lebih memudahkan. Jadi record into different variable itu bisa lebih digunakan kalau kalian merecord data dari yang sebelumnya numerik menjadi kategorik. Itu akan lebih mudah. Ya, dari yang numerik ke kategorik seperti ini, dari skor DMFT ke kategori DMFT, itu akan lebih mudah dengan menggunakan yang record into different variable. Karena kalau record into different variable seperti ini ya, dari numerik ke kategorik, kalau kalian lakukan di same variable, ya, di record into same variable, itu kalian akan menghilangkan nilai skor DMFT yang sudah kalian input. Ya, beda kalau yang dari kategorik hanya diubah codingnya jadi 1 atau 2 saja. Itu masih bisa apa namanya? Diubah value-nya di sini. Ya, tapi kalau yang ini ya misalkan udah kalian ubah nih record same variable jadi yang ini jadi sedang rendah gitu ya. Itu nggak bisa lagi kalian ubah value-nya. Ya, jadi hilang data skornya. Oke, sampai sini paham? Terima kasih, Dok. Gitu ya. Jadi mudahnya adalah kalau misalkan hanya mengcoding laki-laki jadi 1, perempuan jadi 2, itu cukup di same variable. Tapi kalau untuk merecord data dari yang numerik ke kategorik, ya, itu lebih baik dengan menggunakan record into different. Karena kalau record into different, dia tidak menghilangkan nilai skornya. Oke, ada lagi? Bentar, baterai saya 2%. Mau mendengar kabar bahagianya? Kalau enggak ya udah, nggak jadi Mau dok, berarti kabar bahagianya. mau dok, Hah? mau dok. Mau dok.
Tap-tap layar dulu dong. Awas. Bentar, ngekas dulu. Kasih lope buat Dok Bulum, guys. Beneran dong. Oke, kabar bahagianya adalah eh bukan tentang soal ujian dan waktu ujian ya. Soal ujiannya tetap kurang lebih sekitar 10. Waktu ujiannya juga tetap 1 jam. Kabar bahagianya adalah ketika ujian ospek kalian boleh open book. Ya, boleh open book, boleh membawa catatan selain yang ada di buku praktikum, tapi dengan catatan kalian tidak boleh membawa alat tulis. Ya, oke? Setuju nggak? Jadi kalian boleh bawa buku praktikum, boleh. Kalian di rumah udah nyatet-nyatet dulu, bikin apa ya, bikin mind mapping lah gitu, silahkan. Tapi ketika praktikum tidak boleh membawa alat tulis, alat komunikasi ya. Dan saya harap kalian tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Ya, jadi silahkan open book, terserah kalian mau bawa catatan 1 buku kek gitu ya. Kalian mau nulis ngeprint mind map kalian sampai 100 halaman terserah. Yang penting saya minta ketika ujian jangan membawa alat komunikasi, tidak membawa alat tulis, tidak melakukan kecurangan entah itu nyontek atau apapun. Ya, yang ketahuan nyontek, bertanya, diskusi, dah selesai berarti dianggap OSP-nya nilainya 0 ya dan harus remedial. Ya, dan mungkin dapat SP1. Gimana? Setuju nggak? Atau mau dibebaskan kalian bertanya tapi tidak open book? Gimana? Pilihannya itu. Mau kalian boleh bertanya ke teman tapi tidak membawa catatan dan open book, atau kalian benar-benar mengerjakan sendiri tapi boleh open book. Pilihannya di kalian. Open book, open book. Open book, Open Dok. book. Open book ya. Book dok. Iya, Dok, open book, Oke. Dok. Open book, Dok. Jadi silahkan kalian bawa buku praktikum, bawa catatan apapun, ya silahkan. Saya tidak membatasi, misalkan oke boleh open book tapi bawa buku praktikum aja enggak. Silahkan kalian bawa catatan sebanyak-banyaknya, ya, yang sekiranya bisa membantu kalian pada saat proses pengerjaan OSPE-nya. Tapi kalau CBT nggak open book ya, Ya, jadi hanya OSPE aja yang open book. Ya apa-apa, Dok. Alhamdulillah, Dok. Nah, setidaknya agak lega dikit ya buat nilai yang presentasinya 20% itu. Jadi kalau udah disuruh open book tapi masih bingung juga sih ya keterlaluan. Ya, harusnya dengan open book peluang dapat nilai ya at least di atas 80 itu harusnya peluangnya besar, bisa 80-90%. Oke? Setuju? Deal? deal dok. Setuju. Setuju, Dok. Oke, bener ya. Setuju. Awas loh, Safan. Udah gua suruh open book, nilai lu masih jelek, keterlaluan lu. 100, Dok. Insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kayaknya sih kalau udah dikasih tahu gitu udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Dok, Fokusnya udah Dok, apa? mau bertanya. Apa-apa? Buat CPMK itu ada hitung-hitungan nggak, Dok? Kalau misal ada, boleh bawa kertas coret-coretan nggak? Hitung-hitungan nanti ada, tapi hitung-hitungan sederhana. Ya, nanti kertas untuk coret-coretannya sama saya disediakan. Nanti kalian tinggal bawa pulpennya aja. Hitung-hitungannya nggak sampai yang harus pakai kalkulator juga. Ya kalian tambah kali bagi kurang mah. Masa iya sih masih salah gitu loh. Masa iya misalkan 70 dibagi 5 masih salah gitu kan, keterlaluan gitu kan. Jadi cukup kalian bawa pulpen, kertasnya saya sediakan dan tidak usah bawa kalkulator.
Ini beda, bukan kayak ngitung resep dosis obat waktu pas blok 9 ya. Kalau itu memang harus pakai kalkulator. Kalau ini mah nggak harus pun bisa. Ya, tinggal tambah-tambah, dibagi, dikurang, dikali, cetek lah ya. Kalian kan masuk sini juga kan, yang USM juga kan ngerjain soal matematika kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, setidaknya bisa bernafas lebih lega ya buat belajar nanti malam ya. Ada lagi? Cukup? Jilan, Jasmine, Gina, terus siapa lagi? Ozora, Jenny. Kenapa Jen pakai emoticon loading? Dok, gak Belum apa-apa dok. belum cukup membantu OSPE open book? Sudah dok, sudah bantu dok. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan nih? Saya tunggu nih sampai 10.30 nih. Oke, kalau tidak ada, saya Najwa langsung pakai topeng Zoro ya. Dia dari tadi nggak buka-buka kamera tuh, saya lihat. Pas dikasih tahu kabar bahagianya baru on cam. Oke, kalau tidak ada, untuk pembekalan OSPE-nya saya cukupkan. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kalian boleh personal chat saya ya. Yang jelas bukan nanya soal ya, tapi nanya tentang materi yang mungkin masih kalian bingung, khususnya materi praktikum dan materi kuliah saya. Ya, jangan nanya materi kuliahnya Dokter Uti ke saya, ya, karena itu bukan bidangnya saya. Oke, jadi kalau misalkan untuk teori kuliah, ya, silahkan tanyakan ke dosen pengampunya, dosen yang memberikan materi kuliahnya. Ya, kalau misalkan pengen nanyanya tentang uji korelasi, berarti nanyanya ke saya. Kalau mau nanyanya tentang ANOVA, secara teorinya seperti apa, berarti nanyanya ke Dokter Ayu. Ya, jadi tanyakan sesuai dengan dosen pengampu materi kuliahnya ya. Tapi kalau misalkan ke praktikum, silahkan materi praktikum tanyakan ke saya. Insya Allah bisa jawab. Ya, silahkan mau chat tengah malam pun nggak apa-apa ya. Jangan sungkan. Kalian misalkan belajar sampai jam 2, ngechat saya jam 2, silahkan chat aja. Kalau saya masih melek ya saya balas. Kalau nggak dibalas ya berarti saya tidur ya, mohon dimaklum. Karena kan saya nggak mungkin standby nungguin kalian nanya. Ya. Oke, untuk pagi ini dicukupkan. Silahkan manfaatkan waktu yang mepet ini untuk belajar